konsep di Majapahit, di Hindu-Buddha pada saat itu, konsep dewa raja, bahwa raja adalah titisan dari Tuhan, itu menjadi ambyar kira-kira begitu ya, ketika Majapahitnya runtuh gitu karena ada perpecahan. Nah kemudian wali ini datang mengisi sisi-sisi itu secara infrastruktur, secara ekonomi, kemudian secara spiritual juga. Maka kemudian terbentuklah para wali satu, dua, mulai dari Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel dan seterusnya begitu ya. Dan terutama yang ketiga saya kira mengapa Raden Fatah itu diberi amanah gitu, dipercaya oleh Sunan Ampel gitu ya, untuk menjadi raja pertama Kesultanan Demak karena Raden Fatah ini santri memang. Jadi yang dibangun oleh Wali Songo itu bukan infrastruktur administratif belaka, Ya. melainkan infrastruktur kebudayaan. Bahkan Sunan Kudus ajarannya itu pokoknya jangan menyembelih sapi misalnya, karena untuk menghormati agama lain. Jadi sampai sekarang kan. Merdeka. Hari ini saya ingin membahas di dalam podcast Nusantara tentang Wali Songo dan peran para wali dalam mengisi kehidupan bermasyarakat di Indonesia sampai hari ini. Saya ditemani oleh Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. Beliau adalah guru besar filologi Fakultas Adab dan Humaniora dari UIN Jakarta dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok. Selamat datang, Prof. Terima kasih Mas Arto. Kita ketemu lagi nih. Iya ketemu lagi ya. Tahun lalu kita ngobrol manuskrip. Betul manuskrip dan bicara manuskrip pasti juga nggak bisa lepas dari manuskrip yang mencatat perjalanan para wali. Tentu saja. Nah, Prof sendiri adalah pengasuh di pondok pesantren yang setiap tahun selalu melakukan tur religi ya, wisata religi ke berbagai tempat yang memiliki kaitan dengan Wali Songo. Ya. Mengapa itu terus dilakukan sampai hari ini, Prof? Ya betul Mas Arto. Jadi kami di pesantren Al-Hamidiyah Depok ya, ini salah satu pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Syaihu. Beliau ini dulu nyantrinya di pesantren Al-Hidayah Lasem ya. Jadi memang dekat sekali tuh dengan tradisi para wali gitu. Ya. Jadi di pesantren itu setiap tahun, biasanya akhir tahun, para santri itu diajak untuk berziarah ke makam-makam Wali Songo. Namanya ya ziarah Wali Songo. Biasanya sekitar 250 santri kami ajak gitu, putra dan putri. Karena kita ingin mengenalkan kepada mereka bahwa Islam di Indonesia mengapa punya karakter yang toleran, kemudian menyatu dengan budaya, ritual budaya setempat khususnya di Jawa, itu karena ada jasa para ulama, para pendakwah, khususnya para wali yang disebut sebagai Wali Songo itu di dalam menerapkan strategi dakwahnya. Nah kita berziarah, tentu saja kita mendoakan. Kadang-kadang ada salah paham bahwa ziarah itu meminta doa kepada para walinya, bukan sama sekali. Kita mendoakan, kalau berdoakan kepada Yang Maha Kuasa begitu ya. Nah, tapi terutama supaya para santri itu memiliki pengetahuan tentang Islam yang berkembang di Indonesia melalui budaya material yang ditinggalkan. Tentu makamnya, ada masjid-masjidnya juga begitu. Nah, biasanya sekitar 7 hari kita melakukan wisata religi itu. Ini 7 hari keliling berarti ya? Ya, keliling. Kalau kami kan dari Depok ya, biasanya urutannya ya dari barat kan, dari Cirebon dulu. Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati kan. Terus gitu sampai ke timur, sampai ke Jawa Timur, ya biasanya terakhir di Sunan Ampel. Di Ampel Denta ya, di Surabaya gitu. Ya. Saya penasaran apakah Wali Songo ini sebenarnya sebuah bentukan yang disepakati pada masa itu, ada 9 orang yang lalu membentuk atau menamakan diri Wali Songo. Atau Wali Songo ini memang sebuah istilah yang disampaikan oleh masyarakat karena adanya 9 ulama tersebut dan otomatis kemudian mereka menyebutnya Wali Songo. Ada manuskripnya kah, Prof? Wali Songo itu semacam dewan lah, dewan wali ya. Dewan wali namanya Wali Songo. Mengapa Songo, mengapa 9? Sebetulnya ini lebih ke simbolis. Angka 9 itu dalam tradisi kebudayaan Jawa itu memiliki makna tersendiri. Sebelum Islam lah kuat pada abad 14, 15 dan seterusnya, itu kan ada tradisi Hindu-Buddha.
kepercayaan juga gitu. Nah angka 9 ini itu sebetulnya ketika para wali itu datang itu sudah mengakar sedemikian rupa di masyarakat bahwa ada dewa mata angin 9. Ketika wali itu datang membawa ajaran baru, katakanlah Islam begitu, nilai-nilai dan pemahaman yang lama itu kan tidak dihilangkan. Dan khusus angka 9 itu memang tidak menggambarkan walinya hanya ada 9. Karena pada dasarnya itu silih berganti sebetulnya walinya itu. Ada yang wafat kemudian diganti Oh, jadi ini begitu nggak, ya. iya benar. Ini Jadi semacam nggak dewan, jadi nggak dewan sembilan-sembilannya wali, hidup bukan pada hanya masa yang 9. sama ya. Lebih dari 9, 10, 11 dan seterusnya banyak sebetulnya. Nah, hanya saja memang karena ada kesepakatan lah, terutama pada era berikutnya dirumuskan bahwa ini Wali Songo gitu Ya, ya. sebetulnya gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara para wali ini, kesepakatan ini dibentuk berdasarkan diskusi para wali atau kemudian memang ada dorongan dari pemerintahan setempat yang kemudian menunjuk wali-wali ini? Saya kira berjalan alami ya. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya pada abad ke-15 atau mungkin mulainya itu dari akhir abad ke-14 barangkali gitu ya, 14, 15 lah begitu. Itu ketika wali itu datang, mungkin kita mengenal nama Maulana Malik Ibrahim misalnya yang pertama begitu ya. Itu kan saat itu secara politik itu di Jawa itu sedang mengalami penurunan infrastruktur politik gitu, Majapahit. Ya. Majapahit saat itu sedang turun kan. Mungkin sudah selesai masa kejayaan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada begitu. Sehingga terjadi perang saudara, terjadi infrastruktur politik itu waktu itu hancur lah kira-kira begitu. Nah, kemudian secara alami tentu saja diperlukan kira-kira begitu ada infrastruktur baru. Secara ekonomi juga sama, karena ada kehancuran politik tadi itu, maka secara ekonomi juga menurun kira-kira begitu. Padahal masyarakat memerlukan aktivitas ekonomi, sehingga pada waktu itu ada para pendakwah yang juga saudagar menghidupkan aktivitas ekonomi di pesisir misalnya. Kalau Majapahit sebelumnya di pedalaman kan ya. Kemudian secara ekonomi dihidupkan lagi. Dan begitu juga secara spiritualitas. Sebetulnya alami saja waktu itu konsep di Majapahit, di Hindu-Buddha pada saat itu konsep Dewa Raja, bahwa raja adalah titisan dari Tuhan, itu menjadi ambyar kira-kira begitu ya, ketika Majapahitnya runtuh gitu karena ada perpecahan. Nah, kemudian wali ini datang mengisi sisi-sisi itu secara infrastruktur, secara ekonomi, kemudian secara spiritual juga. Maka kemudian terbentuklah para wali 1, 2, mulai dari Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel dan seterusnya begitu ya. Jadi bukan diangkat oleh misalnya pemerintah siapa, justru wali yang mengangkat sultan kan, Sultan Demak pertama itu Raden Fatah itu para wali kan. Ya, ini menarik karena apa yang disampaikan oleh Prof ini semacam mengklarifikasi banyak diskusi-diskusi ya, karena katakanlah apakah Raden Fatah kemudian dalam tanda petik mengkhianati Majapahit lalu didorong oleh para wali, tapi artinya memang pada masa itu kondisi politiknya perang Paregreg itu awal abad 15 itu di internal Majapahit sendiri sudah terjadi. Tahun 1402 1404 itu kan terjadi konflik internal yang mengakibatkan masyarakat tidak punya pegangan secara politik. Kan para pedagang perlu keamanan. Siapa yang mengamankan ini? Tidak ada. Kemudian secara spiritual juga perlu pegangan begitu, kemudian secara ekonomi dan seterusnya. Nah, maka pada saat itu kemudian hadirlah, kan Raden Fatah itu sebetulnya adipati ya, Kadipaten Gelagahwangi ya kita tahu kan, atau dikenal dengan Bintara, jadi Demak Bintara atau Bintoro kalau dalam bahasa Jawanya. Nah, ini kemudian mengisi kekosongan itu, maka kemudian menunjuklah Raden Fatah itu sebagai penguasa pertama dan udahlah bikin aja pemerintahan baru untuk kepentingan masyarakat kira-kira begitu. Iya, tapi narasi itu berarti nggak salah ya kalau para wali kemudian mendorong. Ya. Mendorong, kalimatnya benar ya, mendorong Raden Fatah untuk mendirikan kerajaan Islam Saya baru. kira ya, jadi tidak sepenuhnya keliru karena memang Raden Fatah itu kan putra dari Prabu Brawijaya ya. Jadi Brawijaya V betul. Para wali ini concernnya bukan soal
menggulingkan, sudah runtuh sendiri kan begitu. Tapi ini perlu tatanan nih di masyarakat. Masalahnya kan pertanyaannya siapa yang bisa memegang amanah itu. Ya. Lalu dicarilah dengan kriteria misalnya punya darah biru. Kenapa punya darah biru? Masyarakat biar tidak perlu terlalu bertanya-tanya lagi bahwa rajanya yang baru ini masih keluarga yang lama gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu punya kapasitas. Kita tahu bahwa Gelagah Wangi itu saat itu sebetulnya dari sebuah rawa-rawa gitu di Kadipaten itu, tapi dengan Raden Fatah itu memerintah, itu menjadi satu pemerintahan tempat yang aktivitas ekonomi juga hidup begitu, sehingga dianggap punya integritas, punya kapasitas secara pemerintahan. Dan terutama yang ketiga saya kira mengapa Raden Fatah itu diberi amanah gitu, dipercaya oleh Sunan Ampel gitu ya, untuk menjadi raja pertama Kesultanan Demak, karena Raden Fatah ini santri memang. Itu ngajinya itu kira-kira di Ampel Denta gitu Di dengan kawasan Sunan itu. Ampel. Nah, sehingga 3 kriteria itu dianggap kondusif untuk menciptakan tatanan baru. Karena memang tatanan lama sudah hilang begitu, sudah hancur gitu. Ya, ada semacam transisi waktu pada Mhm. saat Sunan Raden Fatah menjadi kerajaan Demak, Mhm. bahwa sebelumnya dari rawa-rawa itu kan Mhm. komunitas pesantren sebenarnya. Ya, ya. Ada satu titik yang lumayan kuat lompatannya, Prof ya? Saya kira salah satu ciri dari sejarah Wali Songo itu yang dikenal dan dikenang, diingat oleh kita ya sebagai sebuah memori kolektif adalah proses gradual, selalu bertahap gitu. Kalau dalam istilah Islamnya itu tadrij, jadi proses di mana baik membentuk pemerintahan maupun berdakwah, mendakwahkan agama Islam itu sedemikian bertahap, tidak langsung misalnya secara revolusioner begitu. Misalnya dalam hal pemerintahan misalnya, itu tidak langsung menjadi sebuah pemerintahan yang kuat. Awalnya itu kan dari masjid, berawal dari membentuk komunitas di masjid. Termasuk Raden Fatahnya sendiri ngaji di masjid begitu kan, di Ampel Denta begitu ya. Ya. Dengan para sunan yang lain, ada Sunan Bonang, Sunan Derajat dan seterusnya begitu. Nah, kemudian dari masjid itu menjadi pesantren, yang sekarang kita kenal pesantren. Ya. Sebelumnya secara kelembagaan pesantren itu kuatnya kan abad 19, tapi akar-akarnya sejak abad 15 itu ya para wali itu gitu. Nah, kemudian dari pesantren ada masjid, ada pesantren, ada komunitas, maka tentu saja ada tata pemerintahan. Nah, itu semuanya itu proses yang berlangsung secara gradual, sehingga relatif hampir tidak ada peperangan, pengambil alihan dari Hindu Buddha ke Islam misalnya yang kadang-kadang kita dengar di wilayah lain barangkali begitu. Ya, transisinya sangat halus. Mungkin karena Sangat jaraknya halus. juga agak jauh ya, Prof, Ya, dari pusat Majapahit ya? ya, Majapahit kan memang di pedalaman ya. Nah, ini kan kemudian Islam ini terutama berkembang di pesisiran ketika Ya. para saudagar datang. Ya. Jadi para wali itu punya karakter, memang dia itu tentu saja ahli agama begitu ya, tapi dia juga saudagar. Saudagar, kemudian yang ketiga itu dari kalangan elit juga yang terhormat gitu, seperti Sunan Kudus misalnya yang kita kenal gitu ya. Sehingga ketika dia pegang posisi pun, posisi pemerintahan termasuk menjadi senopati, termasuk bahkan Raden Fatah menjadi raja, itu relatif mudah diterimanya karena memang memiliki potensi secara ekonomi mapan dan ekonominya itu dipakai untuk kesejahteraan masyarakat begitu. Jadi lebih mudah. Sebenarnya bisa dibilang bahwa pemikiran-pemikiran kerajaan Demak itu sangat dipengaruhi sekali oleh para wali sebenarnya. Ya, saya kira begitu. Ya. Saya Saya kira begitu. bayangkan Raden Fatah muda ya, Mhm. berguru kan, kemudian direction-nya lah, tata Ya, caranya lah, ya. tentu harus tanya pada Nah, kiai lalu betul. Bertanya kepada para wali. para Bahkan wali. dikenal istilah bahwa dewan wali itu menjadi semacam ahlul hali wal aqli gitu istilahnya, semacam dewan penasehat. Jadi untuk ekonomi, untuk kebijakan di bidang politik, untuk macam-macam pendekatan ke masyarakat itu ada konsultansi dengan para wali. Termasuk panglima perang. Termasuk panglima perang. Sunan Kudus ya kalau tidak salah ya, yang itu pernah menjadi senopati toh. Ya.
Iya. Ya. Nah, para wali ini juga ada beberapa yang keturunan satu keluarga gitu ya. Mhm. Bagaimana relasi antar Mmm, mhm. para wali ini, Prof? Ya, itu menarik. Jadi salah satu strategi ya kalau saya melihatnya salah satu strategi kebudayaan dan strategi dakwah para wali itu, adalah melalui perkawinan, melalui pernikahan, perkawinan, sehingga, strategi dakwahnya itu, efektiflah begitu ya, efektif dan efisien barangkali gitu ya. Misalnya Sunan Ampel misalnya, itu kan punya Sunan Ampel itu kan Raden Rahmat ya, nah nama aslinya begitu. Ya. Itu kan punya putra begitu, Raden Makhdum Ibrahim kalau tidak salah yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Jadi Ya. ada Sunan Bonang, ada 2 Sunan Bonang, Sunan Derajat itu ada kakak tuh, dua-duanya tuh putra dari, Sunan Ampel. Kemudian ada juga yang relasinya itu mertua mantu, ada yang relasinya itu ponakan begitu. Jadi memang, relasi antar para sunan itu termasuk sunan yang di Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Itu kan memang ke Demak juga gitu kan, menikahnya begitu, sehingga, ketika berdakwah itu menjadi, lebih efektif sebagai sebuah dewan, Dewan Wali Songo begitu. Kita Kalau hubungan guru murid jelas ya, ya, guru ditambah murid hubungan jelas. kekeluargaan. Berarti sebenarnya proses perkembangan peradaban Islam di Nusantara itu sangat dipengaruhi oleh kehadiran para wali ya. Ya, saya Kita kira bicara berapa tahun ya berarti ya, berapa ratus tahun ya? Berarti dari Sunan mmm, pertama sampai Sunan terakhir? saya kira kalau apa ya, di rata-rata begitu ya kira-kira 100 tahun lah ya, kan kita Ya, sering menyebut abad 15 sampai abad 16. 16 ya, Ya. gitu. Tapi lumayan lama ya setelah masuknya Islam. Islam masuk abad ke-13. Sebetulnya nah ini juga penting nih bagi masyarakat ya, Ada secara beberapa versi sejarah, ya, Prof ya? bahwa sebetulnya Islam itu sudah datang sejak abad ke-8. Sejak abad ke-8 dibawa oleh para saudagar dari Persia, dari Arab ke Nusantara. Kita bisa tahu dari beberapa manuskrip, misalnya ada satu manuskrip, judulnya itu, Rihlah As-Sirafi, jadi perjalanan seorang yang bernama As-Sirafi, Sulaiman As-Sirafi dari Persia, melakukan perjalanan ke, Cina. Kan Cina waktu itu abad 8, 9 tuh dinasti Tang. Jadi waktu itu ada 3 peradaban besar kan, ada Abbasiyah di Islam di Timur Tengah, kemudian ada dinasti Tang, Cina, dan ada Sailendra waktu itu. Nah abad 8, 9 itu sudah, sering datang tuh muslim itu ke sini. Tapi sampai abad ke-13 memang baru terbentuk komunitas-komunitas kecil saja, komunitas dagang, ada kerajaan mulai Samudra Pasai kan begitu ya. Ya. Tapi sampai abad ke-14 perkembangan Islam itu relatif agak stagnan sebetulnya. Nah, ketika ada Wali Songo yang melakukan pendekatan yang berbeda begitu di Jawa, maka kemudian perkembangan Islam meskipun hanya 100 tahun kurang lah katakanlah begitu, tapi sedemikian cepat karena dia ada momentum yang tadi kita bicarakan, tapi juga ada nilai-nilai baru yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat, misalnya seperti ada tradisi selamatan, misalnya ada grebeg maulud, kemudian ada sekaten, macam-macam yang itu masyarakat sebelum ada, para wali ini, di masyarakat itu kan sudah menjadi kebiasaan begitu ya. Nah itu tidak dihilangkan. Nah sehingga kemudian menjadi cepat sekali, setelah, kedatangan Wali Songo itu Ya. gitu. Secara sukarela menerima. Secara sukarela menerima, Kayak ya, gitu ya kalimatnya. ya. Sunan Kudus sendiri tadi Prof bilang panglima perang pada saat itu kaitannya perang dengan siapa berarti, Prof? Kan Demak ini ketika menjadi kerajaan tentu saja juga memerlukan konsolidasi di beberapa daerah wilayah begitu yang di Jawa Timur dan sekitarnya, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Sebagai panglima di Kesultanan Demak untuk kepentingan, pengamanan, ketertiban Kesultanan Demak secara internal. Tapi juga sebetulnya kalau kita baca beberapa riwayat begitu ya, kan abad ke-15-11 kita tahu kan, Malaka itu Oh, ditundukkan oleh Portugis toh. Eropa masuk. Betul, Eropa masuk kan. Nah ini sebetulnya, jangan dilupakan bahwa, pesan moral dan ya yang ditunjukkan oleh para wali itu sebetulnya juga semangat untuk melawan
penjajahan juga Ya. yang kemudian nanti memang pada awal abad ke-17 ya, VOC ya, tentu saja para wali sudah mengalami kemunduran. Tetapi pada masa itu abad ke-15, 16 itu konteksnya itu kira-kira ya menghadapi, Portugis begitu. Ya. Itu juga Ya. punya peran di dalam, Ya. eee Demak pelan-pelan runtuh mhm, dan kemudian para wali terpecah dalam mhm. tanda petik ya. Apa yang terjadi pada saat itu Prof, dan apa yang dilakukan oleh para wali, siapa saja yang masih hidup pada saat perpecahan itu? Iya. Iya, itu, memang apa ya, saya menyebutnya semacam sunnatullah ya, hukum alam bahwa memang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu. Kalau dalam Al-Qur'an itu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi memang, kita itu, sebetulnya ada sebuah perputaran sejarah yang ada naik ada turun gitu. Ada masanya ketika Kesultanan Demak juga pada akhirnya juga kan kemudian diganti, ke Pajang ya, kemudian ke Mataram awal begitu ya. Itu yang paling terakhir itu, yang memberikan kontribusi terhadap, kesultanan kerajaan sampai Mataram awal itu Sunan Kalijogo. Ya. Nah, Sunan Kalijogo itu, masihlah sebagai semacam penasehat penasehat untuk kebudayaannya, bahkan juga untuk arsitekturnya ya, arsitektur masjid. Kita tahu di Demak, juga di Masjid Demak itu kan, Masjid kontribusi Agung para ya? wali ya, Ya. Masjid Agung Demaknya itu kan kontribusi wali secara, simbolis begitu. Hindu-Buddha masih ada begitu, meskipun itu masjid, supaya masyarakat itu, "Yuk, masuk ke masjid, sama kok bentuknya, dengan yang sebelumnya juga." Nah, cuma mungkin ini nilai-nilainya mungkin ada nilai-nilai yang baru begitu dari agama Islam misalnya, dan seterusnya. Banyak sekali, Ya, ada Saka Tatal ya, Sakatata, ya Saka betul. Tata. Para wali itu ditugaskan untuk menyiapkan tiang, tiang utamanya. Saka itu kan soko, mungkin soko dari soko guru lah Ya. gitu ya. Soko guru itu guru utama kan, soko tata itu Penyangga ya. tiang sebetulnya kan. Nah, ditugaskan masing-masing itu untuk, menyiapkan tiangnya, karena di situ ada gotong royong, ada budaya gotong royong yang sedang ditanamkan oleh para wali gitu kepada masyarakat begitu. Nah, cuma waktu itu tiang yang ditugaskan ke Sunan Kalijogo kan agak terlambat, Hmm. sementara Kalijogo kehabisan kayu barangkali gitu. Nah, kemudian saat itu kan, dalam ceritanya itu, Sunan Kalijogo itu mengumpulkan serpihan-serpihan kayu, ya menggunakan peralatan yang sangat tradisional, berdirilah, tiang itu ya, dan sampai sekarang Sama kalau sekarang. kami ziarah itu ke Masjid Agung Demak itu memang masih ada begitu ya, setinggi kira-kira 17 meter begitu, yang itu menggambarkan, jumlah rakaat, ada 17 rakaat dalam satu hari, dan terutama, serpihan-serpihan, tatal itu kayu ya kecil itu menggambarkan bahwa meskipun, sedikit, meskipun kecil, sesuatu itu umat dalam hal ini kalau disatukan kita itu bisa kuat gitu, bisa sampai menahan, masjid yang menjadi tiang itu. Nilai-nilai filosofisnya kan kira-kira seperti itu ya. Dan itu juga yang sering kita ceritakan ke para santri ketika ziarah. Jadi bukan sekedar berkunjung, tapi ini tuh kenapa sih, ada tiang yang seperti ini, kita harus bersatu, jangan berpecah belah sebagai sebuah bangsa juga begitu. Seperti itu kira-kira. Iya, ini berarti para wali ini benar-benar seperti filsuf-filsuf Mhm. awal ya. Mereka bukan hanya mengerti soal dakwah, tapi juga ngerti seni arsitektur, kedokteran, budaya, Budaya, kesenian, kesenian, bahkan itu kan, ya politik, para seni itu pemerintahan. mengubah, mocopat ya. Jadi, Ya, ya. Tembang mocopat itu ya. itu, tembang-tembang itu Sunan Kalijogo, Sunan Bonang. Bahkan kalau dalam manuskripnya itu ada yang diteliti oleh para sarjana itu, nasehat-nasehat Syekh Bari misalnya, The Admonition of Syekh Bari atau Syekh Bonang. Walaupun ini ada perdebatan apakah Syekh Bonang itu adalah Sunan Bonang itu Syekh Bari juga begitu, tapi intinya adalah ajaran para wali ini ada yang kemudian belakangan dituliskan, menjadi manuskrip-manuskrip dan, tembang-tembang Jawanya, ilir-ilir segala sampai sekarang kan masih hidup ya di Ya. masyarakat sebagai satu nilai-nilai yang diwariskan oleh para wali Ya. gitu, ya. Eee, Masyarakat kita kemudian cenderung melihat para wali ini dalam tanda petik bukan manusia biasa gitu ya. Oh, Kemudian lahirlah cerita-cerita karomah, iya kesaktian. iya. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut Mmm, hari ini? mhm.
Prof, dan Ya. apakah itu sesuatu yang ya pada masa itu, tapi kan hari ini kadang-kadang kita masih bisa membayangkan ya? Mhm mhm. Gitu. Sebetulnya kalau di dalam tradisi Islam itu bukan hal yang aneh ya. Jadi kalau dalam tradisi Islam itu nabi itu kan dapat mukjizat kan. Ya. Nabi dan rasul itu mukjizat. Calon nabi saja itu namanya irhas gitu. Ada calon nabi misalnya kalau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sebelum jadi nabi itu ketika jalan dilindungi oleh awan, itu namanya irhas gitu. Kalau pada wali yang bukan nabi tapi kejadian luar biasa itu namanya, karomah kan. Jadi, para wali ini seringkali kita dengar memiliki karomah-karomah. Ketika misalnya Sunan Kalijogo katakanlah, kan Sunan Kalijogo dulunya preman kan, Raden Mas Said ya namanya ya. Dari Mas Said. Itu preman yang suka membegal begitu, pada suatu ketika membegal, Sunan Bonang gitu, kemudian kata Sunan Bonang, "Jangan begal saya lah, saya mah nggak punya apa-apa, nanti aja kira-kira 3 hari lagi, 3 atau 4 hari akan lewat orang yang, punya kekayaan banyak, kamu begal itu aja," kira-kira begitu kan. Nah kemudian ya singkat ceritanya tidak dibegal, kemudian datang orang yang diceritakan itu padahal itu Sunan Bonang juga begitu. Kemudian mengubah pohon apa itu, eee, apa ya, aren atau apa ya, buah aren ya menjadi emas dan seterusnya. Sehingga intinya kemudian Sunan Kalijaga menjadi sebelum jadi Sunan Kalijaga ya, Raden Mas Said kemudian insaf mengikuti dan kemudian, bertapa begitu, makanya namanya Sunan Kalijaga, menjaga kali itu barangkali gitu ya. Nah itu kejadian luar biasa itu memang biasa, namanya karomah. Lalu pertanyaannya bagaimana kita memahaminya? Terutama sebagai akademisi saya misalnya sebagai Dan sejarawan dalam gitu ya, konteks hari ini ya? dalam konteks hari ini gitu, saya memahaminya itu adalah pesan bahwa, orang-orang yang, kita sebut sebagai wali songo itu memang, orang-orang yang pada zamannya itu pilihan gitu, apapun karomahnya, detilnya bisa jadi mungkin ada tambahan cerita tradisi lisan begitu ya. Tapi itu adalah orang-orang yang punya kapasitas gitu, punya kapasitas dan punya posisi di masyarakat dan dihormati oleh masyarakat, sehingga itu lebih efektif begitu untuk diterima apa yang didakwahkannya gitu, kepada masyarakat begitu. Kelebihan-kelebihan ini memang kan dicatat dalam Babad Tanah Jawi, kalau di Cirebon itu dalam manuskrip Carita Purwaka Caruban-Nagari misalnya ya. Carita Mmm. Purwaka Caruban-Nagari itu ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Bayangkan itu ada jeda sekitar 150-an 150 tahun. tahun kan, tapi menceritakan dengan sangat detail, siapa istrinya, Syekh Sarip Hidayatullah misalnya ya, kemudian bagaimana para wali itu, menyebarkan, ajarannya dan seterusnya. Nah sama di dalam cerita Purwaka Caruban-Nagari juga Syekh Sarip Hidayatullah digambarkan sebagai seorang yang punya kesaktian dan seterusnya. Saya kira, pesan moralnya adalah mereka orang-orang pilihan, orang-orang suci yang punya integritas pada zamannya gitu. Ya. Jadi memang harus disikapi secara normal-normal saja ya, karena Iya memang iya, kalau sekarang kan sebetulnya glorifikasi itu sekarang ada juga pada tokoh-tokoh sekarang toh. ya ya. Ya mungkin glorifikasinya bukan, ilmu kadikjayaan, tetapi misalnya tokoh ini punya koneksi yang sangat kuat misalnya bisa tembus lobi ke mana misalnya gitu kan. Semacam itu sebetulnya, itu dalam rangka mengokohkan individu tersebut gitu dalam kepentingan zamannya saya kira. Keturunan-keturunannya seperti apa Prof sekarang? Kalau saya, kan meneliti manuskrip Tarekat Syatariah. Mmm. Nah, jadi keturunan-keturunannya itu, keturunan para wali itu antara lain, itu bisa dilihat dari silsilah manuskrip-manuskrip tarekat, bukan hanya Syatariah tapi ya, ada Syatariah, ada Akmaliyah dan lain-lain. Nah, umumnya itu keturunannya kemudian menjadi ulama para penyebar, agama Islam di periode berikutnya, di abad ke-17. Misalnya kalau di Jawa Barat, awalnya Jawa Barat dulu nih, misalnya yang juga disebut wali tapi tidak termasuk wali songo kan, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan misalnya di Jawa Barat, di Tasikmalaya. Itu kan beliau itu, yang menyebarkan Islam melalui tarekat Syatariah ke Keraton Cirebon, kemudian ke Yogyakarta setelah menjadi, Yogyakarta ya, setelah,
1750-an. Kan Mataram kemudian menjadi Yogyakarta Surakarta abad ke-17. Kalau kita lihat silsilahnya, murid-muridnya antara lain di Kuningan juga ada Kiai Hasan Maulani misalnya, yang nyambung terus ke Syekh Syarif Hidayatullah ke atasnya begitu. Begitu juga di Jawa gitu. Ya sampai sekarang kan para ulama di Jawa Timur, di Jawa Tengah juga itu banyak yang memiliki silsilah nyambung ke para wali. Jadi keturunannya, zuriatnya saya kira melanjutkan perjuangan para wali itu dalam hal berbagai aspek ya, termasuk aspek pemerintahan, ada juga yang fokus di dakwahnya saja barangkali, ada juga yang menjadi saudagar sama seperti para wali pada masa lalu. Ya, tapi yang menarik kan 100 tahun, tapi dampaknya tuh ratusan Dampaknya, tahun ya. sampai hari ini, dan dia tertuang dalam berbagai manuskrip. Ya. Itu saya rasa sangat Mhm. luar biasa ya. Mhm. Dan momentum itu yang tadi Prof bilang ada Betul. kekosongan, itu saya rasa sudah menjadi Ya. jalan kali ya. Ya. Memang udah masanya. Mhm. Ada beberapa, saya tidak menyebut kontroversi, tapi hal-hal yang juga bersinggungan dalam proses perjalanan para wali, pemikiran-pemikiran yang berbeda seperti apa yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar, dan kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa itu ya. Apa yang menurut Prof melatar belakangi kondisi dan cerita itu pada saat Ya itu menarik. Jadi ada satu fase di dalam cerita Wali Songo itu kan menghukum wali yang lain ya, Syekh Siti Jenar dalam hal ini. Dalam beberapa riwayat dalam manuskrip itu disebut Syekh Lemah Abang namanya misalnya. Itu sebetulnya bukan hal baru sebetulnya di dalam tradisi keilmuan Islam. Itu ada yang namanya tasawuf falsafi. Jadi tasawuf yang lebih menekankan pada hubungan ontologis antara Tuhan dan alam begitu. Sebetulnya alam ini apanya Tuhan sih? Itu sejak bukan di kita, malah di Timur Tengah sendiri, di Arab, di Persia, ada tokoh Al-Hallaj misalnya gitu ya, ada tokoh Abu Yazid Al-Bustami misalnya yang mengatakan bahwa ana al-haq, aku adalah Tuhan. Atau bahkan Abu Yazid mengatakan ma fi jubati illallah, di dalam kantongku itu tidak ada apa-apa kecuali ada Allah gitu. Sama si Syekh Siti Jenar juga kan begitu. Di Aceh juga berikutnya nanti itu abad ke-17 ada Hamzah Fansuri, kita tahu yang juga terkenal mengeluarkan ucapan-ucapan yang disebut dalam tradisi sufi itu satohat. Satohat itu yang seperti tadi itu, aku Tuhan. Syekh Siti Jenar kan ketika ditanya juga coba tolong panggil itu Syekh Siti Jenar gitu. Kemudian ketika dipanggil oleh para wali itu, oleh Dewan Wali tadi itu, Syekh Siti Jenar bilang kan tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada Allah. Kalau gitu balikan utusannya balik ke para wali kan, nggak ada itu katanya ada Allah. Kalau gitu panggil Allah. Nah, begitu dipanggil Allah kata Syekh Siti Jenar nggak ada, sekarang adanya Syekh Siti Jenar dan seterusnya. Kalau gitu panggil dua-duanya katanya gitu. Nah kemudian akhirnya terjadi penghakiman kan. Nah ini apa maknanya? Jadi kira-kira begini. Sebetulnya paham tentang hubungan Tuhan dan alam di dalam tradisi Islam itu karena sudah lama itu sesuatu yang biasa. Karena alam ini diyakini oleh para sufi itu sebagai emanasi dari Tuhan gitu. Jadi pancaran Tuhan. Sehingga ketika seseorang itu sudah dekat dengan Tuhan, namanya itu kalau dalam Jawa itu manunggaling kaula gusti, wahdatul wujud, sudah menyatu gitu, sudah ma'rifat, sudah sangat dekat sekali, dia sudah fana, sudah lebur dirinya itu gitu. Nah Syekh Siti Jenar itu ajarannya kira-kira seperti itu. Masalahnya adalah umumnya baik di dalam kasus Syekh Siti Jenar maupun di Aceh, Hamzah Fansuri dihakimi oleh Nuruddin Ar-Raniri, itu karena ajaran ini yang harusnya sifatnya personal, kemudian didakwahkan secara umum gitu. Nah ketika hal-hal semacam ini didakwahkan kepada masyarakat awam itu menjadi persoalan, karena kemudian menjadi menciptakan ketidaktertiban, menciptakan perdebatan di masyarakat yang tidak produktif, mengganggu keamanan. Dalam konteks itu saya kira para wali itu yang saat itu kan memang pendukung Kesultanan Demak ya, ini mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan. Kalau ajaran itu disampaikan ke umum, kalau untuk pribadinya saja ya itu tidak apa-apa. Banyak para sufi begitu. Ya apalagi pada masa itu kan mungkin baca tulis sebuah kemewahan ya. Ya saya kira begitu.
Jadi memang hal-hal yang sifatnya itu personal sampai sekarang pun dalam konteks sekarang, keyakinan dirinya itu tidak apa-apa, tetapi jangan memprovokasi orang lain untuk, mengikuti apalagi memaksa misalnya. Barangkali itu pesan moralnya ya. Prof, menarik dan apakah bisa dipertajam ya Prof, mengapa kemudian tradisi yang dibawakan oleh para wali ini terus dipraktekkan, Mmm, didorong mhm, pada masa kerajaan-kerajaan berikut, mmm, Mataram, mhm, kemudian, Perjanjian Giyanti, mmm, Jogja, Solo, ya. mengapa kemudian, Nilai-nilainya nilai-nilai masih itu hidup masih gitu terus ya. didorong? Tadi memang Prof sudah menyampaikan dan saya bayangkan mungkin salah satunya karena garis keturunan tadi ya? Mhm, mhm. Saya kira, lebih dari itu. Jadi yang dibangun oleh Wali Songo itu bukan infrastruktur administratif belaka, Ya, melainkan infrastruktur kebudayaan. Nah, kalau administratif bisa selesai, tetapi kebudayaan itu terus diwariskan. Nah, strategi kebudayaan Wali Songo itu yang menurut saya ini yang membuat nilai-nilainya itu terus hidup. Kebudayaan itu tentu di dalamnya nilai-nilai spiritualitas, gitu. Nilai-nilai spiritualitas dari tasawufnya misalnya, itu sampai sekarang pun kan tasawuf itu kan sebetulnya spiritualitas ya, tidak hanya dalam Islam kan, ya, mysticism. ya, Ada macam-macam mysticism di dalam semua tradisi agama-agama begitu. Nah, sehingga itu yang dibangun dan terutama yang saya maksud strategi kebudayaan itu adalah atau peradaban lah lebih, tinggi laginya itu, bagaimana nilai-nilai spiritualitas itu disintesiskan dengan kebudayaan Jawa, yang ada dan yang diwarisi, oleh tradisi-tradisi sebelumnya. Nah, sehingga ketika masyarakat Jawa merasa memiliki itu, bahwa tradisinya itu tetap terjaga, tetapi dengan nilai-nilai spiritualitas baru, maka sultan-sultan yang baru pun, Yogyakarta, Surakarta itu tetap, melanjutkan begitu nilai-nilai kebudayaan yang berdasarkan pada spiritualitas itu. Saya bisa katakan bahwa manuskrip-manuskrip di Yogyakarta yang sangat banyak itu, termasuk di Surakarta, di Mangkunegara, ya, itu banyak sekali babad-babad dan serat yang menceritakan tentang tasawuf begitu ya, juga tentang bagaimana menjadi sultan yang menjadi apa ya istilahnya, Sayyidin Panatagama begitu, sebagaimana Raden Patah punya gelar, itu, diwariskan secara terus-menerus begitu. Nah, ini saya kira yang paling pokok ya sehingga, kita bisa melihat bukan hanya sampai zaman kesultanan, sampai masa republik pun sekarang nilai-nilai itu masih ya, terus ada sebetulnya ya, gitu. ya. Raden Patah memulai dengan mendengarkan para ulama ya, Mhm, membangun betul betul kerajaan ya. betul. Kalau kita bicara warisan-warisan dari peristiwa tersebut, Mhm, perjumpaan tersebut yang merupakan titik kritis perkembangan kerajaan Islam di Pulau Jawa, apa warisan yang kita bisa mmm, dalami mhm, dari relasi antara Raden mmm. Patah dengan para Nah, wali? ini menarik. Jadi warisannya itu kan dalam berbagai aspek ya. Secara politik saya kira memang kita bisa belajar dari sejarah Wali Songo ini bahwa dulu itu, sangat sinergis gitu antara ulama dan umaro, antara, yang punya otoritas keagamaan dengan yang punya otoritas pemerintahan begitu. Eee, di satu sisi penguasa juga itu banyak mendengarkan nasihat-nasihat dari masyarakat, mendengarkan nasihat-nasihat dari para cendekia, dalam hal ini ulama, wali pada saat itu. Tapi pada saat yang sama juga para wali dalam hal ini representasi yang punya otoritas keagamaan, itu memberikan dukungan penuh gitu, Mmm, terhadap, apa namanya, kebijakan-kebijakan dari, sultan ya, sunan pada masa itu, Raden Patah khususnya begitu. Dan ini berlangsung lama sebetulnya, di istana itu selalu ada, jabatan-jabatan kalau dalam konteks modern semacam majelis ulama, tapi ini lebih menyatu sebetulnya. Sampai ke abad 17 tuh ada di Aceh sendiri, itu ada Qadhi Malik Al-Adil misalnya, ya Syekh Abdul Rauf Singkal, ada Syekhul Islam, Syekh Nuruddin Araniri. Jadi memang, sangat harmonis ya. Barangkali itu salah satu pelajaran secara politik, bagaimana mengelola masyarakat melalui negara, mengelola pemerintahan, mensinergikan dan mendengarkan, pandangan-pandangan dari mereka yang punya otoritas gitu ya.
Dan saya kira ada satu lagi, selain dari aspek politik itu, terutama secara kebudayaan yang dilakukan oleh Wali Songo mengapa membekas sampai sekarang. Bahkan kami di pesantren Al-Hamidiyah itu terus ziarah para santri, dan bukan hanya di pesantren Al-Hamidiyah, masyarakat itu sangat berziarah ke Wali Songo. Karena memang nilai-nilai soal sintesis antara ajaran Islam dengan budaya lokal itu ditonjolkan betul. Wayang misalnya menjadi medium dakwah kan, yang asalnya ceritanya Mahabharata, Ramayana, Belaka gitu, tentang dewa-dewa, kemudian oleh Sunan Kalijogo ditambahkan nilai-nilai keislaman, dimunculkanlah tokoh Punakawan misalnya begitu ya. Kemudian secara kesenian, secara gending juga begitu, itu dipakai misalnya untuk acara-acara keagamaan yang awalnya mungkin tradisi yang tidak ada kaitannya dengan spiritualitas. Strategi dakwah yang semacam ini saya kira itu mengakibatkan warisan Wali Songo itu sampai sekarang masih bisa terus berlanjut. Dan yang terakhir, kalau saya sih melihatnya untuk konteks sekarang barangkali juga bisa kita jadikan pelajaran, menyebarkan Islam dengan penuh toleransi seperti Sunan Kudus misalnya ya. Itu kan Masjid Sunan Kudus itu dibuat oleh Sunan Kudus itu dengan simbol, dengan bentuknya itu seperti pura kan, peninggalan dari Hindu Buddha. Bahkan Sunan Kudus ajarannya itu pokoknya jangan menyembelih sapi misalnya, karena untuk menghormati agama lain. Jadi sampai sekarang kan di Kudus itu kan tidak ada tuh penyembelihan sapi, diganti kurbannya dengan kerbau misalnya, dengan yang lain gitu. Nilai-nilai toleransi semacam itu masih kita butuhkan saat ini karena masyarakat Indonesia sedemikian beragam, sedemikian majemuk, yang itu perlu perekat saya kira. Ini yang agak kurang sekarang ini, perlu perekat supaya kita menjadi Indonesia yang emas lah gitu. Kalau begitu, kalau saya tanya tentang apa yang menjadi catatan atau tantangan bagi pemahaman itu hari ini, menurut Prof apa saja dan apa yang bisa disolusikan? Tantangan kita hari ini itu kita seringkali memperuncing keragaman, memperuncing perbedaan. Kita ini yang namanya berbeda itu sudah harus taken for granted gitu, harus kita terima karena itu memang sunatullah. Kita ini beragam etnis, agama, keyakinan, bahkan di dalam agama, satu agama itu berbeda-beda mazhab juga begitu ya. Nah sekarang itu saya kira tantangannya masyarakat sekarang lebih sering mengedepankan perbedaan, apalagi ya tantangan di dunia digital ya, media sosial yang tidak ada komunikasi seperti Wali Songo dulu yang langsung berkomunikasi. Ada masalah kemudian langsung didatangi. Masyarakatnya kesulitan ekonomi, difasilitasi ekonominya menjadi sejahtera begitu. Ada komunikasi langsung. Nah sekarang itu kan melalui media sosial, berjarak, kemudian perbedaan yang dikedepankan sehingga sering terjadi gesekan, disintegrasi. Ya tentu saja mudah-mudahan tidak sampai disintegrasi yang terlalu berlebihan, yang ekstrim. Meskipun ya kita punya pengalaman kemarin ya, beberapa waktu lalu tragedi Agustus 2025 masih berlanjut. Itu kan dari narasi-narasi yang saling berbeda antara penguasa yang mungkin tidak mendengarkan rakyat misalnya. Itu kan tidak terjadi dulu gitu. Ketika sebenarnya konsep Manunggaling Kawula Gusti itu adalah raja menyatu dengan rakyat juga. Raja memang menyatu dengan Tuhan, tapi raja menyatu dengan rakyat gitu. Nah saya kira pelajaran-pelajaran itu sangat penting sekali kita gaungkan lagi sekarang. Gaungkan dan kita jaga. Kita jaga, kita praktekkan. Maka warisan dari Wali Songo. Manuskrip dan mocopatnya jangan berhenti, Prof. Iya. Jalan terus. Ya saya tetap membacakan manuskrip-manuskrip itu di Ngariksa kan. Mungkin Mas Arto juga ini tahu di YouTube ya. channel ya, Prof. Di YouTube channel Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara, termasuk warisan para wali itu kita bacakan ulang. Tapi cara membacanya tidak tidak terpisah dari kenyataan sekarang. Jadi kalau ada isu, ada satu kasus misalnya, kemudian kita bahas, tapi bahasnya berdasarkan manuskrip. Ada hoax misalnya sesuatu, termasuk masa pandemi kemarin banyak isu kan, saya membahasnya tetapi di Ngariksa itu melihat dari sisi manuskripnya seperti apa begitu. Nah itu lumayan memberikan edukasi buat masyarakat. Adem yang pasti. Adem. Prof terima kasih banyak. Sama-sama Mas terus Arto. menjaga
nilai-nilai ini bersama-sama. Semoga ini menjadi energi kita bersama untuk Semoga. terus menjaga Indonesia yang lebih baik. Semoga. Demikian diskusi dan bincang-bincang kita lebih dalam. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara. Dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di The iPlus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.